nggak aku bersihin ya. Tak buka kerodongnya nih, tuh gelabakan kayak gitu loh mas, takut orang. Hmm, nih kayak gitu loh mas. Nah ini mas kacar saya yang kemarin, yang buka kerodongnya nih. Giras banget mas kacernya. Ya maaf apa kotorannya ini mas, apa campur EF. Kemarin udah tak bersihin sih, harusnya nggak aku bersihin ya. Tak buka kerodongnya nih, tuh gelabakan kayak gitu loh mas, takut orang. Hmm, nih kayak gitu loh mas. Wih, ngeri kali apa. Untung mukanya nggak pecah-pecah mas. Turun tuh. Ini apa rawatannya, pagi 10 ekor jangkrik, sore 10 ekor jangkrik. Terus mandinya itu ini mas, apa mandinya itu aku iniin pas saya libur aja, jemur juga pas saya libur aja ini mas. Tuh burungnya kayak gitu tuh. Apakah ini ya mas, saya salah rawatan apa gimana mas menurut mas Eko ini? Bunyi aja cuman kaceran mas, ini nggak mau materinya nggak mau ini burung udah hutan, udah saya rawat 7 tahun lebih ini mas, nggak mau bunyi, materinya nggak mau, diadu juga nggak mau. Ini dia di tren itu cuman plongo kaceran bagong gitu mas. Nanti habis itu dia plongo lagi, diem matung kayak gitu. Kacer ini harus saya apakan ya mas? Rawatan juga udah tak rawat biasa aja loh, nggak ini apa, cuman tak kasih jangkrik 10 ekor, tak kasih mandinya juga ini saat saya libur ya kan. Ya tetap sama aja, udah tak bolak-balik, tak 0 EF, tak ini enggak berubah juga. Saya bingung mas. Apakah harus saya sembelih, saya goreng jadiin lauk ya kan, apa ditukar tambah apa gimana mas? Mah bingung saya. Burungnya nggak mau konslet, nggak mau apapun, selaputnya besar. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacer mania di seluruh Nusantara, Indonesia tercinta, kita berjumpa kembali. Rokok dan kopi saya sudah lama siap dari tadi, dengerin curhatan Mas Parno yang dari Jogja. Nah burung kacer ini sudah dirawat selama 7 tahun ya katanya ya. Kemudian burung kacer ini dia itu nggak mau bongkar materi, nggak mau on. Kalau dibawa ke tempat latihan atau di tren, burung kacernya itu cuman kaceran, plongo, kemudian dia bagong, ya kan, bagong kaceran, padahal sudah dirawat selama 7 tahun, ya kan. Kenapa bisa seperti itu? Lama loh 7 tahun itu. Kalau cuma setahun 2 tahun ya sebentar, tapi kalau udah 7 tahun tuh pasti udah lama sekali, udah bosenin burung kacer ini, ya kan. Burung kacer ini dirawat dengan ekstra puding jangkrik pagi 10, sore 10. Wah, ini kenapa nggak sekalian 20 pagi 20 sore atau 50 pagi 50 sore aja, ya kan?
kenapa nggak dites sekalian, kan gitu. Jadi biar yakin nanti ketika saya memberikan arahan, jadi yakin nih, coba ikutin dulu nih Mas Ekonya nih, kan gitu ya kan. Nanti bila perlu dites dulu tuh Mas Parno, burung kacer ini kasihlah jangkrik 20 pagi 20 sore. Kalau dia nggak tambah giras artinya omongan saya salah, kan gitu ya kan. Kemudian untuk pemandian jarang nih burung kacernya, kadang dimandikan kadang enggak karena Mas Parnonya itu sibuk kerja ya kan. Artinya burung kacer ini di full kerondong dalam keseharian. Kemudian kalian perhatikan selap putihnya tebal sekali. Harusnya burung kacer ini udah bisa on, udah bisa konslet, bahkan udah bongkar materi. Karena burung kacer yang ciri-ciri fisik seperti ini biasanya rata-rata fighternya tuh tinggi. Hanya saja perawatan itu nggak cocok dengan dia. Nah itu saran yang bisa saya berikan untuk burung kacer ini ialah yang pertama, dia di full ablak saja, taruh di tempat nyaman, jangan tempat yang panas. Kemudian untuk ekstra pudingnya nol kan, nggak usah kasih ekstra puding, nggak usah dikasih sama sekali. Kemudian untuk pemandian berikanlah malam hari, kan gitu. Masa malam-malam masih kerja juga, ya kan? Kasih mandi malam rutin. Nanti seminggu berikutnya baru dites. Atau dipancing-pancing dulu di rumah, lihat perbedaannya, kan gitu ya kan. Biasanya dia kalau rawatan itu masuk agak sedikit jinak jadinya. Memang burung kacer ini karakternya emang kelihatan nggak jinak ya, tapi ketika dia sudah dapat rawatan yang pas untuk dia dan dia bisa on, biasanya dia akan cenderung lebih jinak. Kan bisa diperhatikan burung nendang-nendangin jeruji ya kan, artinya suhu tubuhnya nih tinggi. Suhu tubuh tinggi kemudian di full kerondong, jarang mandi, kemudian jangkrik 10 pagi 10 sore. Apa nggak panas semua tuh, luar panas dalam panas ya kan. Maka ketika burung kacer ini luar dalamnya itu terlalu panas, dalam tuh dalam tubuh, luar tuh luar tubuh, seperti yang ada di bulu-bulu sayap-sayap di kulit segala macam itu loh, yang namanya di luar tubuh, burung akan kaceran terus. Cenderungnya seperti itu kalau dia karakter gacor. Jadi ketika ketemu burung kacer lain, kalau suhu tubuh sudah terlalu tinggi, ini burung akan bagong dianya. Kemudian kalau udah bagong disertai dengan kaceran, ya karena suhu tubuhnya terlalu tinggi. Maka dari itu saya sarankan untuk memberikan rawatan dia di full ablak saja. Kemudian untuk ekstra pudingnya dinolkan, purnya kadar protein rendah saja, kemudian diberikan pemandian malam. Nanti kita akan lihat sama-sama ya teman-teman ya. Ini Mas Parno denger nggak Mas Parno? Jangan cengar-cengir aja nih Mas Parnonya, ngomong aja ngomongnya belepotan. Nggak apa-apa lah, yang namanya Mas Parno itu kan curhat ya kan. Sebenarnya video ini nggak dipublikasi, tapi karena saya minta, gimana Mas Parno kalau kita publikasi ini video, malu nggak kira-kira? Oh jangan Mas, malu Mas. Nggak apa-apa lah, nanti kan tak kasih part 2-nya, nanti tak bimbing. Oh kalau dibimbing mau Mas. Akhirnya Mas Parno mau nih videonya dipublikasi. Kemudian Mas Parnonya harus janji jangan ngilang ya kan. Jangan ngilang maksudnya seperti apa? Ini kan burung kacer ini curhat ke saya belum bener ya kan, belum bisa on, belum bisa tarung ya enggak. Nanti ketika burung kacernya itu udah diberikan arahan, kemudian jadi bagus, kemudian nggak ada kabarnya lagi, seperti yang sudah-sudah banyak yang seperti ini. Ketika pertama kali curhat, waduh, kayak ini dia apa namanya, sangat berharap sekali. Tetapi ketika burungnya jadi bagus, ngilang orangnya. Video sudah saya upload part 1 ya kan, kemudian ngilang, ya penonton jadi kacau, penonton jadi bingung loh, kemana nih, kok part 2-nya nggak ada, part 3-nya nggak ada, gimana perubahannya, kan gitu ya kan. Jangan sampai seperti itu loh Mas Parno ya kan. Nanti kalau 2 hari 3 hari dia ada perubahan, maka Mas Parno harus langsung kirim videonya ke saya, jangan ditunda-tunda. Mau dia bener mau dia nggak bener harus dikirimin ke saya, kan gitu ya kan. Ada juga teman-teman yang ikut rawatan online, ketika burungnya bagus dilihat orang, langsung ditawar orang, dibeli orang. Video udah tak upload, part 1 udah tak upload,
orang-orang pada nunggu, teman-teman sahabat-sahabat kita yang menyimak di daerah Kacer New pada nungguin kemana, ya gimana burungnya udah dijual. Iya kan, jadi saya bingung juga kalau seperti itu. Saya juga nggak bisa maksa karena rawatan online itu gratis, ya kan. Ya sudahlah, setiap orang punya kebutuhan masing-masing kan gitu. Pada saat burung nggak bagus mungkin harganya nggak bagus, ketika udah bagus ditawar orang dan ternyata harganya cukup lumayan, sudahlah, anggaplah itu rezeki kalian kan gitu. Tapi ya tolonglah nama saya dijagain, minimal dipublikasi dulu ya kan, sesudah sebelumnya itu gimana. Oke ya Mas Parno, nanti jangan lupa dikabarin, ini langsung saya upload videonya untuk teman-teman kita biar mereka semua bisa belajar. Sebenarnya ini permasalahannya simple, gak ribet, dia cuman butuh pemandian rutin, mandi malam, kemudian ditambah lagi dia ekstra pudingnya jangan terlalu tinggi, nolkan saja. Jadi burung kacer ini adem ayem, ngerti kan maksudnya, kita itu membuat dia adem ayem burung kacernya, nanti pasti akan ada perubahannya. Bila perlu pada saat-saat santai malam hari taruhlah burung kacernya di luar biar dia bisa merasakan udara dinginnya malam kan gitu, apalagi diembunkan, ini pasti cepet bener nih burung. Oke Mas Parno, tak tunggu videonya, video selanjutnya, sahabat-sahabat kita juga menunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.